Sebelum lanjut nontonnya jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bab 81, Tubuh Abadi Guntur Surgawi. Nico sedikit terkejut, matanya tampak tidak percaya, dan hatinya sangat gembira, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menjadi tenang. Tapi aku mendengar suara Aiden terdengar lagi, Tao, jangan menganggapnya dengan enteng. Hari ini kamu datang ke sekte saya dan kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika kamu berani tidak menaatiku, aku akan membunuhmu di alam semesta yang luas ini dan sampai ke ujung bumi. Nico tampak serius saat dia bersujud dan berkata, Guru Aiden, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Aiden mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan bergerak sambil berpikir. Berdengung. Ketika gelombang tak terlihat datang, Nico merasakan kepalanya menderu, dan sejumlah besar informasi mengalir masuk. Dalam benaknya, ratusan kata-kata aneh yang memancarkan cahaya keemasan naik dan turun. Dia belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tapi entah kenapa, dia bisa memahami arti yang terkandung di dalamnya. Teknik Pedang King Yuan. Seorang pendekar pedang harus menggunakan kayu sebagai pedangnya, rumput sebagai pedangnya, dan langit dan bumi sebagai pedangnya. Seni Pedang King Yuan, satu serangan pedang dapat mengalahkan semua metode. Jika kamu ingin berlatih seni pedang, kamu harus mempertajam hati pedangmu terlebih dahulu. Nico terpesona saat dia menyaksikan seni pedang King Yuan dalam pikirannya. Kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya secara otomatis terisi kembali ke dalam tubuhnya, menjaga kondisi mental dan fisiknya dalam kondisi terbaik. 2 jam penuh kemudian, Nico tiba-tiba menghela nafas lega, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia menarik napas dalam-dalam dan bersujud kepada Aiden dengan hormat. Murid Nico, terima kasih guru karena telah mengajari saya Dharma. Aiden menerima sujudnya dengan tenang dan berkata, formula pedang ini adalah formula Zefra dari Sekte Pedang King Yuan. Ini mencakup metode pemurnian tubuh dan latihan. Ini dapat membantu Anda berkultivasi ke alam dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Meskipun teknik ini bukan teknik terbaik, jika Anda menggunakan pedang untuk mengambil arah yang salah, menggunakan hati Anda untuk mengendalikan pedang, dan mempraktikkannya dengan sangat sempurna, segala sesuatu di dunia ini dapat diubah menjadi hati pedang, dan semuanya bisa hancur. Pada awalnya, King Yuan Immortal mengandalkan teknik pedang ini untuk menghancurkan langit berbintang dengan satu pedang dan membunuh 3 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Dia menjadi terkenal seketika dan mendirikan Sekte Pedang King Yuan. Sayangnya, setelah kematian King Yuan Immortal, Sekte Pedang King Yuan ini telah rusak dan menjadi sekte di bawah standar. Saya harap suatu hari nanti Anda dapat menghidupkan kembali reputasi seni pedang ini. Mata Nico tegas, dan dia samar-samar memahami betapa berharganya formula ajaib dalam pikirannya. Dia membungkuk dalam-dalam lagi, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Guru, jangan khawatir, saya pasti akan mengingatnya. Aiden mengangguk dan berkata, dengan kualifikasimu, kamu hanya bisa menjadi murid terdaftarku sekarang. Jika suatu hari kamu berhasil dalam seni pedang King Yuan dan transformasi memiliki harapan, aku akan menerimamu sebagai murid langsungku. Wajah Nico bertekad dan dia berkata, Guru, jangan khawatir, saya pasti akan menguasai teknik pedang ini dengan sempurna dan menjadi murid pribadi Anda. Aiden tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Untuk mencapai teknik pedang King Yuan, Anda setidaknya harus menyempurnakan Golden Elixir. Dengan kualifikasi Nico, jika tidak ada petualangan, dia akan mencapai tahap Golden Elixir dalam kehidupan ini. Jalan menuju keabadian itu panjang, dari zaman dahulu hingga sekarang, berapa banyak orang yang mampu mencapai akhir. Aiden menghela nafas dalam hatinya, melambaikan tangannya untuk membiarkan Nico pergi, dan memandangi kera petir. Kecerdasan kera petir telah terbangun, dan dia duduk di tanah dengan patuh, menatap Aiden penuh harap dengan matanya yang besar. Melihat Aiden tidak berbicara lama, pria itu menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas, dan menggonggong, wuhu, pada Aiden beberapa kali. Dia tampak cemas seperti anjing peliharaan setelah melihat tulang. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu monyet tidak bodoh, itu saja. Kebetulan saya memiliki metode budidaya sekte abadi iblis di sini, dan saya akan mengajarkannya kepada Anda hari ini. Mata kera petir yang seukuran gong tiba-tiba terlihat sangat gembira, dan dia membungkuk pada Aiden, yang terlihat sangat lucu. Aiden berhenti berbicara. Sedikit lebih jauh, lampu hijau muncul di benak kera petir. Tidak ada matahari atau bulan di pegunungan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu sejak Aiden mengajarkan Dharma. Dalam 3 hari terakhir, Nico memperoleh teknik pedang King Yuan, yang mencakup tubuh abadi King Yuan untuk pemurnian tubuh, dan teknik pikiran King Yuan untuk teknik pedang. Dia merenung siang dan malam, dan dengan dukungan pil esens dalam jumlah besar, akhirnya di hari ketiga, dia akhirnya mengolah teknik pedang tingkat pertama ini ke tingkat dasar, energi sejati dalam tubuh membentuk siklus besar.
Dari sudut pandang sistem budidaya di bumi, telah resmi memasuki tahap akhir pengolahan batin, dan selangkah lagi dari kesempurnaan. Anda tahu, beberapa hari yang lalu, dia masih seorang tuan muda yang keren tanpa kekuatan, tetapi sekarang dia sudah menjadi master di tahap akhir kondensasi Qi, yaitu tahap akhir dari kekuatan eksternal, dengan kekuatan teknik pedang King Yuan, bahkan melawan siapapun di bumi Nico, seorang master di alam Tao, juga bisa bertarung. Hah, Nico memegang pedang panjang di tangannya, yang sama dengan yang pernah digunakan Mick sebelumnya. Dia melihat kera petir berbaring malas di bawah sinar matahari di depannya, tampak bersemangat untuk mencoba. Monyet, ayo, coba ilmu pedang yang baru kupelajari. Kera petir meliriknya dan tidak memperhatikan, dia berbalik dan terus makan ikan. Nico memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan dengan pikiran di benaknya, lampu hijau memancar. Pedang panjang itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut, dan tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya biru dan menyerang kera putih. Menghadapi serangannya yang mengancam, jejak rasa jijik muncul di mata kera guntur, dan dia mengangkat telapak tangannya dan menepuknya dengan acuh tak acuh. Sejak menerima 9 transformasi kera iblis dari biografi Aiden, ia mengetahui bahwa ia beruntung dan berlatih siang dan malam, namun, orang ini terbiasa malas dan menjadi sedikit lelah setelah berlatih hanya 3 hari. Ketika dia pergi ke pinggiran danau untuk berlatih tubuh abadi guntur surgawi, dia akhirnya menjadi malas, tetapi Nico seperti nyamuk, terus-menerus mengganggunya. Jika bukan karena Aiden, itu akan menamparnya sampai mati si kecil. Bentak. Nico pergi dengan cepat dan kembali lebih cepat lagi. Lampu pedang hijau itu seperti kunang-kunang yang menghantam dinding, padam seketika, dan bahkan tubuhnya ditampar dan diterbangkan. Kekuatan kera petir pas, dan serangannya terkesan berat, namun nyatanya hanya membuat Nico sedikit menderita, namun ia tidak berani menyakitinya. Ledakan. Tubuh Nico langsung menyentuh tanah, meninggalkan lubang yang dalam kera petir mendengus nafas putih dari hidungnya, dengan jijik di wajahnya, berbalik dan terus tidur. Dan saat ini, jauh di dalam danau guntur, sesosok tubuh yang diselimuti petir Qian sedang duduk bersila, tekanan air yang besar tidak berpengaruh sama sekali padanya. Danau ini kecil di bagian atas, namun ruang di dasar danau hampir 10 kali lebih besar dari permukaan danau. Bebatuan danau yang aneh memancarkan fluoresensi, membuat dasar danau terlihat agak misterius. Lusinan ikan aneh mirip belut listrik memandang Aiden dari kejauhan, namun tak satu pun berani mendekat. Klik. Dengan suara lembut, retakan tiba-tiba muncul di kulit Aiden saat seberkas cahaya perak muncul dari retakan tersebut, guntur dan kilat di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas. Bang! Guntur dan kilat itu seperti ular panjang, dengan tambahan molekul air menjadi lebih ganas, dan ikan-ikan aneh di kejauhan menghilang dengan suara mendesis. Dengan munculnya retakan pertama, Aiden seperti pecahan porselen, mulai dari bagian tengah alisnya, retakan terus muncul dan menyebar, serta kekuatan guntur dan kilat yang kuat menyebar dari retakan tersebut. Jauh di dalam dantiannya, 3 buah guntur 7 daun berwarna biru telah berubah menjadi cahaya biru yang kaya, saat energi sejatinya mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, energi itu sangat mengubah serat otot, tulang, dan bahkan sumsum tulang dan sel tulangnya. Lampu hijau di sekelilingnya perlahan berubah menjadi cahaya biru saat ini. Jika Anda memperbesar cahaya biru ini berkali-kali, Anda dapat melihat bahwa cahaya biru ini sebenarnya terdiri dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, retakan di tubuh Aiden menjadi semakin mengejutkan, namun matanya masih terpejam, tidak ada niat untuk bangun, namun aura di tubuhnya sangat kuat saat ini. Akhirnya bang. Sama seperti porselen yang tidak tahan dan akhirnya hancur dan roboh, tubuh Aiden meledak dengan cahaya biru, dan seluruh kulit di sekitarnya berubah menjadi abu terbang saat ini. Saat berikutnya, tubuh sempurna yang bersinar dengan cahaya biru terang muncul di dalam air, seperti kapak dan pisau, di antara garis otot yang halus dan anggun, kilatan petir mengandung kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Aiden membuka matanya, dan 2 sambaran petir keluar dari matanya, meledakkan 2 lubang besar di dasar danau. Suara besar itu mengejutkan Nico dan kera petir di tepi danau. Setelah menghabiskan 3 buah guntur 7 daun, saya akhirnya memulai dengan tubuh abadi guntur surgawi. Haha, Aiden tertawa dan berubah menjadi mantel bintang mana. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di danau. Bab 82, Anda mencari kematian. Tubuh abadi guntur surgawi dapat dibagi menjadi 4 tahap, tahap masuk, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Sebelum membangun fondasi, Anda paling banyak dapat mencapai kesuksesan kecil. Jika ingin sukses besar, setidaknya Anda harus memilikinya budidaya ramuan emas. Jika Anda ingin berkultivasi dengan sempurna, Anda harus mengerahkan kekuatan penuh Anda. Kekuatan puncak tubuh dewa membutuhkan setidaknya jiwa baru lahir.
Sekarang Aiden berada pada tahap akhir kondensasi Qi, bahkan belum mencapai alam kekuatan supernatural. Namun, bahkan dengan tubuh guntur surgawi yang sekarang tidak bisa dihancurkan, dia dapat membelah lawannya dengan tangan kosong. Bahkan dengan tubuh bawaan biasa, dia tidak takut sama sekali. Selamat, Guru, atas pencapaian luar biasa Anda, Nico berkata dengan hormat. Kera guntur juga terlihat penuh hormat saat ini, dan wajah kera guntur penuh dengan sanjungan, terasa bahwa Aiden bahkan lebih menakutkan saat ini. Mengangguk ke Nico, mata Aiden tertuju pada kera guntur, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Brody, kenapa kamu belum menguasai 9 transformasi kera iblis? Kera guntur menggonggong 2 kali dan kemudian terdiam. Aiden melihatnya sekilas dan berkata, aku akan terus berlatih di sini paling lama 7 hari. Jika kamu bahkan tidak bisa memasuki transformasi pertama setelah 7 hari, maka aku akan membunuhmu. Aku tidak perlu sampah di antara bawahanku. Ada sedikit ketakutan di wajah kera petir, dan dia dengan cepat membungkuk pada Aiden. Aiden mengabaikannya. Dengan begitu banyak ramuan yang mendukungnya, kera guntur ini bahkan tidak masuk ke dalam 9 transformasi kera iblis yang pertama. Jadi bagaimana dia bisa berubah dan mengikutinya kembali ke Muteburi? Oleh karena itu, Aiden harus mengeluarkan perintah kematian. Nico melirik kera petir dengan penuh simpati, tapi tidak banyak bicara. Dia tahu temperamen Aiden dan tegas dalam membunuh. Jika dia mengatakan lebih banyak lagi, dia akan tersinggung. Keesokan harinya, Aiden mulai mengorbankan tulang punggung ular petir. 2 hari kemudian, Aiden selesai mengukir lingkaran sihir pada tulang ular tersebut, dan melihat tulang ular sepanjang puluhan meter itu ditutupi dengan garis-garis emas yang lebat, garis-garis emas tersebut menembus seluruh tulang ular. Matanya bersinar dengan kesungguhan, dan langkah selanjutnya adalah langkah terakhir. Menerima. Aiden tiba-tiba berbalik dan menarik kekuatan sihirnya. Cahaya keemasan menyinari tulang ular, dan tulang belakang sepanjang puluhan meter perlahan menyusut dan mengecil, akhirnya mengembun menjadi cincin tulang kecil yang bisa dibawa di tangan. Cincin tulang ini seputih batu giok, dan terdapat tanda emas kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, memberikan perasaan misterius dan primitif. Pada titik ini, senjata ajaib telah benar-benar selesai, jika tidak, bagaimana dia bisa membawa punggung bukit kuno lebih dari 10 meter? Ketika Nico melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi rasa iri, kapan saya bisa sebaik Tuan Aiden? Selamat Guru, karena telah mendapatkan senjata ajaib ini. Aiden tertawa kecil dan berkata, itu hanya senjata magis tingkat rendah dengan kekuatan terbatas, jadi bagaimana itu bisa dianggap sebagai senjata ilahi? Ketika budidayanya mencapai tingkat kekuatan magis, dan kesadarannya cukup kuat dipelihara oleh batu esensi Taiyin, dia bisa memurnikan kayu sambaran petir ke dalamnya, pedang petir terbang adalah senjata ajaib tingkat tinggi yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong, di mana kera petir itu? Nico membungkuk dan berkata, ia pasti pergi berburu makanan. Monyet ini tidak bisa diam. Merasakan pengekangan yang tersisa di tubuh kera petir, Aiden sedikit mengernyit dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, menyebabkan ekspresi mereka berubah di saat yang bersamaan. Mengaum. Itu monyet itu. Nico telah bergaul dengan kera guntur akhir-akhir ini, dan dia memiliki perasaan terhadapnya. Mendengar raungan kera guntur, Nico tiba-tiba menjadi khawatir. Guru, apakah monyet itu dalam bahaya? Mata Aiden berkedip sedikit, ayo kita lihat. Setelah mengatakan itu, dengan lambaian lengan bajunya, tubuh mereka telah menghilang. Pada saat yang sama, di celah gunung di lembah bagian dalam yang berkabut, kera putih sedang berhadapan dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Lelaki tua berjubah Tao itu memegang kocokan di tangannya dan berdiri di udara, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan, janggut putihnya berkibar, dan dia tampak seperti peri. Saat ini, dia memandang kera putih dengan mata serius dan berkata, kamu binatang jahat, jika kamu menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menghadapi kera putih, dia juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia lebih kuat dari kera putih, kera tersebut memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Bahkan jika kakak laki-lakinya, penguasa Aula datang, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Dia datang ke sini untuk membunuh Aiden, tapi dia sedang tidak mood untuk melawan kera putih sampai mati. Mata kera putih itu merah, ada banyak bekas luka bakar di sela-sela bulu putihnya, ada luka di perutnya, tidak besar, tapi kelihatannya agak malu. Ini juga alasan mengapa kera putih mengaum. Orang tua ini tidak berani melawannya secara langsung, dan selalu menggunakan senjata sakti untuk menyerang dari jarak jauh. Jika fisiknya tidak kuat, dia mungkin telah dihajar sampai mati oleh orang tua ini.
Kera putih itu sudah lama tercekik setelah dipukuli dengan kejam oleh Aiden. Sekarang lelaki tua itu berani memprovokasi dia, tentu saja dia sangat marah. Mengaum. Kera putih itu meraung, kedua taringnya sangat ganas, dan ketika bergerak, ia ditutupi dengan kekuatan guntur dan kilat, dan ia bergegas menuju lelaki tua itu. Orang tua itu tampak jelek dan mendengus dingin, karena kamu sedang mencari kematian, maka saya akan membantumu. Setelah mengatakan itu, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya, dan sikat debu menyapu ringan ke arah kera guntur. Benang emas. Wow! Baut emas jatuh dari langit dan berubah menjadi benang emas, berkelok-kelok ke arah kera guntur. Guntur dan kilat melonjak di sekitar kera guntur. Benang cian runtuh ketika menyentuhnya. Namun, ada terlalu banyak benang. Meskipun kera guntur itu dibungkus dengan guntur dan kilat, tapi bagaimanapun juga, itu tidak bisa menandingi benang emas yang sangat besar. Tubuh kera guntur segera diblokir, mengaum berulang kali, tetapi sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Wajah lelaki tua itu menjadi dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai puncak kepala kera guntur. Jejak tangannya berubah, dan dia menamparkan langit di atas kepala kera putih itu dengan telapak tangannya. Teratai emas menghancurkan roh jahat. Bas, kehampaan bergetar, dan di tanah, teratai emas ilusi cian muncul berputar, teratai membengkak tertiup angin, dan dalam sekejap radiusnya mencapai puluhan meter. Dalam sekejap mata, kera guntur tertutup, dan kemudian, teratai besar tiba-tiba tertutup, dan tubuh besar kera guntur ditutup oleh teratai. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit pucat dan dia berteriak dengan dingin, hancurkan. Dalam sekejap, teratai emas itu meledak dengan ribuan cahaya keemasan. Ketika ledakan yang memekakkan telinga terdengar, teratai emas itu pecah sedikit demi sedikit, dan sosok kera guntur juga ikut tenggelam. Sesaat kemudian, cahaya keemasan menghilang, dan kera petir yang memar tiba-tiba muncul. Pada saat ini, aura kera petir sedikit lesu, rambut putihnya dipenuhi bekas luka, dan darah mewarnai sebagian besar tubuhnya menjadi merah. Meskipun dia terlihat malu, dia tetap tidak terjatuh. Ketika lelaki tua berjubah Tao melihat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, gerakannya sangat kuat di level transformasi, kera putih itu bahkan tidak terluka parah. Dia terlihat jelek, mengeluarkan pil dan menelannya, matanya dingin, dan dia mengeluarkan jimat emas dari tangannya, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, ini awalnya disiapkan untuk tuan misterius yang membunuh cucunya, tapi sayang sekali dia harus membunuhnya, itu sudah digunakan pada kera putih ini terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul. Lelaki tua berjubah Tao itu tertegun sejenak. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat pemuda yang bertanggung jawab itu melirik ke arah kera guntur, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kaulah yang menyakiti hewan peliharaan seperti ini. Bab 83, bertarung dengan dewa setengah langkah. Hewan peliharaan. Orang tua berjubah Tao itu sedikit terkejut, matanya menyapu kera petir dan kemudian mendarat di Aiden, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan ekspresinya menjadi tajam. Ternyata itu kamu, di mana cucuku Mick? Mendengar hal tersebut, wajah Aiden menunjukkan sedikit keterkejutan, ternyata tetua Mick yang datang ke pintu. Ketika dia membunuh Mick sebelumnya, dia menghancurkan sedikit merek spiritual musuh, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukannya begitu cepat. Tapi dia tidak peduli, dia bisa melihat sekilas bahwa meskipun lelaki tua berjubah Tao itu tidak lemah, dia hanya setengah melangkah ke ranah kontrol dewa. Dia tidak pernah meremehkan tingkat kultivasi seperti itu sebelumnya. Apalagi dia. Sekarang dia baru saja memasuki tubuh abadi guntur surgawi, senjata ajaibnya cambuk tulang ular guntur baru saja mulai terbentuk, dan kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat, apakah dia masih akan peduli dengan lelaki tua ini? Memikirkan hal ini, Aiden mengerutkan kening dan melirik ke arah kera guntur bukankah seharusnya kekuatan orang ini seperti ini? Bagaimana dia bisa dikalahkan seperti ini oleh veteran ini? Seolah merasakan tatapan Aiden, wajah kera petir penuh dengan keluhan, dan dia berteriak beberapa kali, seolah sedang membela sesuatu. Dia tidak tahu bahwa meskipun lelaki tua berjubah Tao itu hanyalah guru dewa setengah langkah, dia adalah sekte Tao ortodoks dan dia dipersenjatai dengan senjata magis. Dia tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat kera guntur. Melihat Aiden tidak berbicara lama, ekspresi Burton menjadi semakin jelek, dan dia berteriak dengan dingin, apakah kamu berencana untuk tetap diam selamanya? Aiden tersenyum tipis dan berkata, Mick mencoba mencuri buah rohaniku, tapi aku sudah membunuhnya. Wajah Burton berubah sangat muram dalam sekejap. Jubah Tao besarnya tidak bergerak tertiup angin, dan cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Matanya tertuju pada Aiden, kalau begitu, kamu harus mati demi saya.
Meskipun dia sudah memiliki firasat di hatinya, ketika dia mendengar Aiden mengakuinya secara pribadi, harapan terakhirnya pupus. Silsilahnya diwariskan melalui 3 generasi. Putranya dibunuh karena perselisihan ortodoksi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia diam-diam mengatur agar cucunya yang tersisa tinggal di luar kuil awan putih. Dia diam-diam menganggapnya sebagai guru dan murid, dan dia hanya mengirim orang untuk merawatnya secara diam-diam. Dan pertumbuhan Mick juga membuatnya sangat puas. Bahkan ketika dia diburu oleh Hudson dari garis keturunan kakak laki-lakinya, dia menolak dan tidak mengambil tindakan. Pada akhirnya, Mick memenuhi harapannya dan selamat dari kejaran Hudson, dan Hudson juga mengalami kerusakan yang tidak dapat dijelaskan di Muteburi. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia tahu bahwa dia memenangkan kontes rahasia itu. Setelah bencana ini, budidaya Mick mencapai tahap akhir Taoisme. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa bahagia, Mick telah dibunuh oleh Aiden di lembah berkabut. Meskipun Kahiberton tidak peduli seberapa hati-hati perhitungannya, dia masih dibutakan oleh kebencian saat ini. Cucu satu-satunya terbunuh, dan dia benar-benar kehilangan harapan dalam perjuangan ortodoks di kuil awan putih. Semakin dia memikirkannya, semakin marah Kahiberton. Matanya merah dan dia menatap Aiden. Suaranya serak dan dia berkata, "Kamu pantas mati." Dia telah meninggalkan tanda spiritual pada Mick kalau terjadi sesuatu di masa depan, tapi Aiden mengabaikannya dan langsung membunuhnya. "Matilah kau." Cahaya keemasan di tubuh Kahiberton meledak seperti semburan matahari, menutupi area seluas lebih dari 10 kaki dalam cahaya keemasan yang kaya, auranya juga sangat kuat saat ini. Dia menamparkan Aiden dari jauh. Ledakan. Dengan satu gerakan telapak tangan, energi emas berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, yang meraung ke arah Aiden. Udara terkoyak dengan raungan yang memekakkan telinga, yang membuat Nico menjadi pucat dan mundur berulang kali. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dan dengan sedikit jentikan jarinya, Nico terbang keluar. "Tetap di sana." Sebelum dia selesai berbicara, Aiden melihat cetakan tangan emas besar di atas kepalanya, sepertinya ada guntur dan kilat menyambar di matanya, dia mendengus dingin dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Saat dia mengambil langkah ini, seluruh dunia tampak bergetar, dan cahaya keemasan di sekelilingnya meleleh seketika seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Dan ketika matanya tiba-tiba berubah menjadi perak, dan kekuatan guntur dan kilat yang kaya melintas, dua guntur dan kilat yang menyilaukan tiba-tiba melesat seperti naga panjang, langsung bertabrakan dengan telapak tangan emas besar. Retakan. Telapak tangan emas itu seperti porselen, pecah dalam sekejap, dua petir berenang di antara keduanya, menelan semua cahaya keemasan, dan jatuh di mata Kahiberton yang terkejut. Mendengus. Kahiberton menahan keterkejutan di hatinya dan tiba-tiba membuang kocokan di tangannya. Dengan cepat, benang perak muncul di tengah badai, menahan dan melenyapkan guntur dan kilat dalam sekejap. Segera setelah itu, wajah Kahiberton menjadi serius, sidik jarinya berubah, dan dia berteriak, "Bungkus benang emas." Saat suaranya jatuh, cahaya keemasan melonjak dari benang perak di sekitarnya, ketika benang perak berubah menjadi emas dalam sekejap, benang itu melonjak lagi, mengelilingi Aiden dalam sekejap mata. Di kejauhan, kera guntur telah mengambil kesempatan untuk berlari ke sisi Nico. Ketika dia melihat ini, dia menggaruk kepala dan telinganya dengan cemas. Baru saja, dia sangat malu dengan benang emas ini. Nico melihatnya sekilas dan berkata, "Jangan khawatir, guru tidak akan terjebak dengan metode ini." Benar saja, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Aiden meledak dengan ribuan sinar petir. Retakan. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat itu seperti menghancurkan orang mati, langsung memakan semua benang emas. Aiden berdiri tanpa cedera di tengah guntur dan kilat, seperti dewa petir dari 9 surga. Dia memandang Kahiberton dengan ekspresi jelek dan berkata, "Jika metodemu hanya ini, itu akan sangat mengecewakanku." Awalnya, dia berpikir bahwa Kahiberton pasti memiliki cara yang ampuh untuk mengalahkan kera petir hingga menjadi kacau, tapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Wajah Kahiberton menjadi merah dan putih, dan dia berteriak dengan dingin, "Anak bodoh, karena kamu sangat ingin mencari kematian, aku akan membantumu." Dia menarik napas dalam-dalam, mengarahkan satu jari ke antara alisnya, dan ketika aura kuat meletus, jejak tangannya berubah dengan cepat, lalu dia menepuk telapak tangannya ke tanah dan berteriak, "Teratai emas hancurkan kejahatan." Berdengung. Kekosongan bergetar dan cahaya keemasan mengalir. Dengan Aiden sebagai pusatnya, teratai emas ilusi terbentuk dalam sekejap. Ketika kekuatan terlarang meledak, ia langsung terbungkus di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia tidak berhenti.
Sebaliknya, dia mengeluarkan jimat emas dari sebelumnya, menggigit ujung lidahnya, dan menyemburkan seteguk darah. Jejak tangannya berubah, dan dia berkata dengan wajah saleh, "Para dewa, murid Kahiberten dengan sewenang-wenang mengundang dewa lapis baja emas. Ayo!" Ledakan. Ketika jimat emas itu meledak, garis-garis padat emas gelap memenuhi kekosongan dan berubah menjadi raksasa lapis baja emas buram dalam sekejap mata. Wajah Kahiberten memerah dan ekspresinya bersemangat. Dia mengambil langkah ke depan dan muncul tepat di antara jimat emas itu. Di dalam kepala raksasa berarmor emas. Pada saat ini, teratai emas yang melilit Aiden sepertinya tidak mampu menahan tekanan internal, ketika retakan seperti jaring laba-laba menutupi teratai emas, tiba-tiba ia pecah. Apakah sulit untuk melawan Golden Lotus? Pemuda di depanku setidaknya adalah setengah dewa, atau bahkan dewa sejati. Mata Kahiberten menegang lagi, wajahnya dipenuhi energi jahat, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bagaimana dengan restu dari jimat baju besi emas leluhur sekte kita, aku pas akan membunuhmu." Bab 84, Pemenggalan Kepala. Mata Kahiberten melonjak dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan dari tubuhnya mengalir ke sosok besar lapis baja emas seperti tubuh padat. Momentum raksasa lapis baja emas menjadi sangat kuat dalam sekejap. Tanda emas melonjak di telapak tangannya, dan dia menamparkan Aiden dengan keras. Ledakan. Ketika kehampaan bergetar, dengan telapak tangan emas sebagai pusatnya, udara tiba-tiba menderu, energi tak terlihat menyebar seperti gelombang, dan daratan di sekitarnya sedikit tertekan. Ketika Nico dan Kerapetir mundur, ekspresi mereka menjadi serius. Di bawah telapak tangan, Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, wajahnya acuh tak acuh, melihat telapak tangan besar di atas kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu meninju. Dengan pukulan ini, momentum seluruh dunia berubah lagi, cahaya perak yang sangat kaya menutupi telapak tangannya, dan tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan raksasa lapis baja emas. Berdengung. Kehampaan berdengung, dan telapak tangan emas besar berhenti tepat di udara, lalu bergetar hebat. Ketika jejak cahaya perak menyebar di dalamnya, itu menyebar ke seluruh telapak tangan dalam sekejap mata. Saat berikutnya, semburan guntur dan kilat meledak dari telapak tangan emas, dan menghilang dalam sekejap. Aiden mengangkat kepalanya dengan ringan, menatap Kahiberten dengan wajah muram, dan berkata dengan tenang, "Apakah ini kartu trufmu?" Kahiberten menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat muram, dan dia menatap Aiden, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dia pikir dia sudah cukup memperhatikan pemuda ini, tapi sekarang sepertinya dia masih meremehkannya. Dengan berkah dari jimat Tao lapis baja emas, telapak tangannya sama sekali tidak lebih lemah dari alam transformasi biasa, tapi itu diremehkan oleh anak laki-laki di depanku, yang seperti siswa sekolah menengah. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan menjadi musuh tuan muda jahat seperti Aiden, tapi sekarang perseteruan hidup dan mati telah terjadi, dia harus membunuh orang lain, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, mata Kahi memerah dan dia berkata dengan keras, "Anak sombong, selanjutnya, aku akan menghancurkan jiwamu." Sebelum dia selesai berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk darah. Ketika sebuah rune berdarah muncul di udara, sidik jari Kahi berubah, dan rune berdarah itu berubah menjadi pedang berdarah ilusi. Raksasa lapis baja emas itu maju selangkah, memegang pedang di kedua tangannya, mengangkatnya secara tiba-tiba, lalu menebasnya. Memotong. Dengan serangan ini, langit dan bumi tampak menjadi gelap, langit bergejolak, guntur dan kilat menderu, dan pepohonan di sekitarnya langsung terkoyak oleh angin kencang. Kekuatan yang dahsyat membuat Nico dan Kerapetir yang sedang menonton dari kejauhan, merasa khawatir. Ketika Aiden melihat pedang ini, wajahnya yang acuh tak acuh akhirnya berubah, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Pedang ini agak menarik. Dia tidak tahu bahwa pedang ini adalah jurus terlarang Kahi yang penuh dengan vitalitas dan darah, dan merupakan jurus yang sangat kuat bahkan di ranah transformasi. Jika jurus ini gagal membunuh musuh, dia akan kehilangan kemampuan bertarung lagi. Benar saja, ketika pedangnya jatuh, sosok emas itu menjadi sangat ilusi. Wajah Kahi juga sangat pucat, tetapi kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri dengan gerakannya ini. Narasinya lambat, tapi dari serangan pedang Kahiberten hingga ekspresi Aiden yang berubah, rangkaian hal ini sebenarnya terjadi dengan sangat cepat. Sebelum senyuman di bibir Aiden jatuh, tubuhnya tiba-tiba memancarkan ribuan sinar perak, yang menyilaukan seperti matahari dan sulit untuk dilihat secara langsung. Guntur berderak. Guntur dan kilat menderu terus-menerus, dan tubuh Aiden tiba-tiba membengkak di bawah guntur dan kilat. Dalam sekejap mata, ia mencapai ketinggian hampir 10 kaki, seperti raksasa guntur dan kilat, memancarkan aura yang sangat ganas.
Hari ini, senjata ajaibku baru saja selesai dibuat, jadi aku akan menggunakanmu untuk mengorbankan cambuk petirku. Saat dia berbicara, di tangan Aiden, cambuk tulang yang berkilau membengkak tertiup angin dan seketika mencapai panjang lebih dari 10 meter, dan ketika kilat menyambar, itu bertabrakan dengan pedang merah. Ledakan. Ketika raungan yang memekakkan telinga terdengar, riak di udara menyebar. Kera putih dan binatang aneh lainnya yang tersembunyi di lembah semuanya tergeletak di tanah, menyaksikan dampak guntur dan lampu merah di udara dengan ketakutan pada wajah mereka. Setelah hanya beberapa detik mengalami kebuntuan, pedang merah ilusi, seperti porselen yang dipukul dengan keras, hancur dan menghilang dalam sekejap mata. Kekuatan cambuk guntur tetap tidak berkurang, secepat kilat, dan menghantam raksasa lapis baja emas ilusi itu dengan keras. Bang! Cahaya keemasan pada raksasa lapis baja emas meredup hingga ekstrim, dan dia terhuyung mundur. Wajah Kahi seperti kertas emas, dan dia mengeluarkan seteguk besar darah, dan napasnya sangat lemah. Melihat Aiden lagi, tingginya sekarang hampir 10 kaki. Pakaian bagian atas tubuhnya telah lama menghilang, dan otot-ototnya yang menonjol seperti batu. Guntur dan kilat bergerak, seolah-olah dewa petir telah turun, tetapi auranya masih sangat kuat. Kahi bertentahu bahwa kali ini dia benar-benar bertemu monster yang tiada taranya. Taoisme pemuda ini tidak hanya sebanding dengan dewa, tetapi tubuhnya bahkan lebih halus. Tubuhnya sebagai dewa petir mungkin lebih menakutkan daripada tubuh seorang ahli dalam transformasi. Terlebih lagi, dia masih memiliki senjata cambuk petir yang menakutkan di tangannya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia sudah berniat untuk berhenti. Cucu Mick terbunuh, meskipun dia membenci Aiden dan ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam Mick. Namun, semua ini didasarkan pada situasi di mana dia bisa mengalahkan Aiden, jika tidak, semua ini hanya omong kosong. Kahi menelan ramuan penyembuh, wajahnya berubah, dia tidak lagi ragu-ragu, tatapan tajam muncul di matanya, jejak tangannya berubah, dan dia berteriak, meledak. Saat berikutnya, sosok ilusi dalam baju besi emas tiba-tiba mengembang dan kemudian meledak. Aliran udara eksplosif yang sangat besar meledakkan kawah besar dengan radius puluhan meter di tanah. Energi yang kuat menghantam sosok Aiden dan langsung melenyapkannya. Di dalam debu yang berterbangan, cahaya keemasan melintas, dan sosok Kahi hampir menghilang di dalam tanah. Mata Aiden berkilat kaget, lelaki tua ini cukup tegas. Tapi apakah kamu sudah bisa pergi? Matanya bersinar dengan niat membunuh, dan kilat di tubuhnya tertahan sejenak. Ketika tubuhnya kembali ke ukuran normal, kilat menyambar di tempat, dan sosok itu menghilang. Kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari Kahi. Wajah Kahi muram dan dia berlari kencang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kali ini dia benar-benar bingung. Namun, selama dia bisa kembali ke kuil awan putih, dia akan bisa mendapatkan kembali tempatnya suatu hari nanti. Saat pikirannya mengembara, cahaya perak menyilaukan melintas, dan sosok acuh tak acuh Aiden sudah berdiri di depan. Kahi langsung kaget, kamu. Pikirannya berputar, dia menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk kepada Aiden, berkata, saya mengaku kalah kali ini. Cucu saya telah menyinggung rekan Tao, ini adalah nasib buruknya. Rekan Tao, tolong lihat kuil awan putih saya. Lepaskan aku sangat berterima kasih. Ketika dia pindah dari kuil awan putih, dia tentu berharap Aiden akan waspada. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Raven dan wilayah kuil awan putih. Dengan tuannya alam dewa di sana, pihak lain pasti akan sedikit waspada. Sayangnya, angan-angannya ternyata salah. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, bahkan ada cibiran di sudut mulutnya. Apakah kamu dari kuil awan putih? Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku membunuhnya. Selanjutnya, aku akan mengirimmu. Wajah Kahi berubah drastis, dan dia sangat ketakutan, orang ini sama sekali tidak takut dengan kuil awan putih. Apa latar belakangnya? Tunggu sebentar, rekan Tao, tolong dengarkan penjelasan saya. Jika kamu membunuhku di Gunung Raven, kakak laki-lakiku adalah transformasi. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan pasti akan memburumu. Aiden tersenyum tenang dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu dia membunuhku. Sebelum dia selesai berbicara, cambuk petir di tangannya tiba-tiba jatuh. Retakan. Kahi Burton terlihat ngeri dan ingin melawan, tapi kekuatannya sudah habis, bagaimana dia bisa memblokir serangan cambuk petir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya keemasan pelindung di sekelilingnya terkoyak seperti kertas tisu. Tidak. Wajah lama Kahi berkerut, matanya penuh ketakutan, keengganan, dan kebencian, pada akhirnya ia berubah menjadi abu di bawah cambuk petir. Bab 85, Menyerang Alam Magis.
Tepat ketika Kahi terbelah dua oleh cambuk petir, jauh di kedalaman pegunungan Raven, di atas gunung yang diselimuti kabut, berdirilah sebuah kuil Tao kuno. Pemandangan ini dibangun di atas puncak gunung, dikelilingi tebing, dikelilingi pepohonan pinus, dipenuhi kabut putih, dan sesekali burung beterbangan di atasnya, menciptakan pemandangan yang tenang dan damai. Pada saat ini, 7 lonceng dalam berbunyi di kuil Tao, yang selama ini sunyi. Ting, ting, ting. Suara loncengnya kental namun sangat menusuk, bergema di seluruh kuil Tao. Segera setelah itu, sesosok berjubah Tao muncul dari mana-mana di gunung seperti kera dan berkumpul di sebuah kotak kecil yang dilapisi dengan lempengan batu biru. Alun-alun ini dibangun berbentuk taichi dan bagua, terdapat tripod berbentuk persegi di bagian depan, dengan 3 batang dupa setebal lengan bayi yang menyala di tengahnya. Saat asap hijau samar masih ada, hampir 100 orang berkumpul di alun-alun, 2/3 dari mereka adalah orang dewasa muda, dan sisanya adalah orang tua. Saat ini, semua orang saling memandang dan berkumpul di alun-alun, berdiskusi dengan suara pelan. Hei, apa yang terjadi? Apa sesuatu yang besar terjadi pada kuil awan putih kita? Kenapa Cloud Bell tiba-tiba berbunyi? Ya, kecuali ini masalah hidup dan mati, atau itu adalah upacara penobatan para penguasa kuil masa lalu, lonceng awan ini akan berbunyi. Apakah ada krisis hidup dan mati di kuil awan putih kita hari ini? Lonceng awan berbunyi 7 kali berturut-turut, yang merupakan lonceng kematian. Seorang murid parubaya dengan banyak pengalaman berkata dengan wajah serius, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tetua itu. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan jubah Tao hijau, dan rambut putihnya diikat dengan jepit rambut safir panjang berjalan mendekat. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu, mereka segera menunjukkan rasa hormat dan membungkuk memberi hormat. Ketua. Jelas sekali, orang ini adalah penguasa kuil tua legendaris kuil awan putih, Caesar Lawrence. Wajah lelaki tua itu tenang, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Dia mengangguk kepada semua orang dan berkata, semuanya, duduk. Ekspresi semua orang menjadi lebih bingung, tapi mereka semua merespon dan duduk bersila di lantai batu biru. Caesar Lawrence melirik semua orang, kesedihan di matanya menjadi lebih kuat, dan berkata, saya pikir semua orang bisa menebak tujuan mengumpulkan semua orang kali ini. Ya, 7 dering lonceng kematian berarti seorang tetua penting dari kuil awan putih kita telah meninggal. Baru saja, saya menemukan bahwa tablet kehidupan saudara muda Kahiberton, Penatua Kahiberton, telah hancur. Semua orang saling memandang dengan kaget, dan kemudian lanjut mendengarkan narasi Caesar Lawrence. Saudara muda Kahi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah guru dewa setengah langkah. Dalam beberapa tahun, dia diharapkan menjadi orang terkuat di awan putih. Namun, orang itu langsung membunuhnya, tanpa meninggalkan kesempatan untuk meminta bantuan. Ini membuktikan bahwa, pihak lain sangat kuat, dia juga harus menjadi penguasa Tuhan atau penguasa alam transformasi. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung meledak. Tuan alam dewa. Ahli transformasi. Hanya ada segelintir master penguasa Tuhan dan master transformasi di Provinsi Houston. Bagaimana Kahiberton bisa memprovokasi musuh seperti itu? Caesar Lawrence mengabaikan keraguan semua orang dan melanjutkan, saya mencoba menyimpulkan tempat kematian saudara muda Kahiberton, tetapi menemukan bahwa surga terhalang dan tidak ada yang dapat saya lakukan. Sekarang, saya, kuil awan putih, tidak tahu di mana pihak lain berada atau apa tujuannya, jadi saya nyatakan bahwa mulai sekarang, kita akan menerapkan darurat militer. Adapun pembunuhnya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan menyelidikinya sendiri. Wajah tua Caesar Lawrence yang serius menunjukkan niat membunuh, berkata, tidak peduli siapa pihak lainnya, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi jika dia membunuhku di kuil awan putih. Mendengar ini, pikiran semua orang tiba-tiba menjadi tenang. Dengan Caesar Lawrence di sini, semuanya akan baik-baik saja di kuil awan putih. Adapun orang yang membunuh Kahi, saya hanya berharap dia cukup beruntung untuk dikenal oleh Caesar Lawrence. Bagaimanapun juga, Caesar Lawrence juga seorang ahli terkenal di alam para dewa, dan penguasa para dewa biasa bukanlah tandingannya. Beberapa lelaki tua yang berdiri di belakang Caesar Lawrence memiliki ekspresi berbeda saat ini. Mereka tahu tentang pertempuran ortodoksi lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka juga tahu tentang hubungan halus antara Kahiberton dan Caesar Lawrence. Mereka, para lelaki tua, juga tahu tentang Kahiberton. Kahi akan mencapai para dewa, tetapi tiba-tiba mati, yang agak menggugah pikiran. Namun, mereka hanya memikirkannya di dalam hati, tetapi tidak menunjukkan apapun di wajah mereka. Jika Caesar Lawrence tahu apa yang dipikirkan orang-orang tua ini, dia pasti akan berteriak bahwa mereka dianiaya. Lembah berkabut, di tepi danau guntur.
Wajah Nico penuh kegembiraan dan dia mengeluarkan banyak barang dari Kahiberten dan mengaturnya secara berurutan. Guru, orang tua ini memiliki begitu banyak barang bagus. Ada 3 obat tua yang berumur lebih dari 300 tahun, dan ada juga banyak pil ajaib. Meskipun pengocok ini sedikit rusak, masih bagus, dan ini kami menghasilkan banyak uang dengan teknik hancurkan iblis emas jahat ini. Cek, aku tidak menyangka ada master seperti itu di belakang Mick. Mengingat kemunculan Mick di pertemuan pertukaran keluarga Primuteburi, Nico menghela nafas diam-diam. Orang ini memang berbohong, dan tidak ada kata-kata aslinya yang bisa dipercaya. Namun, dia seharusnya tidak melakukan itu, dan dia tetap tidak boleh menyinggung Guru Aiden. Pada akhirnya, kakek dan cucunya ikut terlibat. Untuk penjahat seperti itu, Nico secara alami tidak memiliki simpati. Melihat piala berserakan di lantai, dia menjadi semakin bersemangat. Orang ini sudah merasakan manisnya, membunuh orang dan mencuri barang, tapi sayangnya, dia sangat lemah, bahkan Thunder AP terlemah pun bisa menamparnya sampai mati. Aiden tersenyum ringan dan berkata, beri aku obat-obatan ini agar aku bisa menggunakannya untuk memurnikan pil jeruk kecil. Setelah jeda, dia berkata dengan nada meremehkan, adapun ramuan itu, hampir tidak bisa dianggap sebagai ramuan semi-spiritual. Ia juga dapat mengobati beberapa luka sederhana dan memulihkan energi nyata. Anda dapat menyimpannya sendiri. Ada juga buku, Menghancurkan Iblis, Kejahatan Emas bukanlah keterampilan kelas 1. Jika Anda menguasai teknik pedang King Yuan yang saya ajarkan, keterampilan tingkat 9 ini tidak akan cukup untuk Anda bunuh dengan satu pedang. Nico menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum kering, ya, murid mengerti. Terima kasih, guru. Aiden melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata, selanjutnya, kita perlu menyempurnakan pil jeruk kecil untuk mencapai alam magis. Kamu dan kera petir tidak ada hubungannya, jadi jangan ganggu aku. Pada saat ini, Nico sudah memahami bidang kultivasi. Ketika dia mendengar Aiden berkata bahwa dia ingin mencapai bidang kekuatan magis, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman dan dia berkata, Guru, jangan khawatir, kami akan melakukannya pasti melindungi Dharma untukmu. Baiklah, silakan. Tunggu sampai Nico dan kera petir pergi. Aiden duduk bersila di tepi danau dan mulai memurnikan pil jeruk kecil ramuan obat yang diperoleh dari Kahiberten kali ini hampir tidak sebanding dengan satu ramuan pun. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan mendapatkan total 15 pil jeruk kecil dari penyempurnaan ini, yang seharusnya cukup bila digunakan bersama dengan pil essence. Menyesuaikan kondisinya ke puncak, Aiden menelan 3 pil jeruk kecil dan secara resmi mulai menyerang alam magis. Ledakan. Pil jeruk kecil meleleh di tenggorokannya, berubah menjadi bola esensi murni yang mengalir keluar dari anggota tubuh dan tulangnya. Aiden berpikir dalam hatinya, dan mantra hati mulai beroperasi. Segera setelah itu, sebuah nebula sebesar telapak tangan tiba-tiba muncul di dantiannya. Ketika kekuatan isap yang sangat besar terjadi, energi sebenarnya di meridian di sekitar tubuhnya mengalir dengan cepat seperti air mengalir. Setiap kali energi sebenarnya beredar di langit, nebula di dantian meluas satu titik. Dan di atas kepalanya, sebuah lubang hitam menjulang, dan kekuatan spiritual dalam radius beberapa kilometer dijarah secara paksa dan ditanamkan ke dalam tubuhnya. Tekanan yang sangat besar membuat semua binatang aneh di lembah berkabut merangkak di tanah, tidak berani bergerak. Dia berlatih ini sepanjang malam, dan hanya tersisa 6 pil jeruk kecil, sampai keesokan harinya ketika perut ikan sudah putih. Nebula di dantiannya telah menjadi sangat padat dan ukurannya menjadi lebih dari 3 kali lipat, yang berarti ketebalan energi aslinya meningkat 3 kali lipat lagi. Ketika nebula meluas hingga ekstrim, energi spiritual di sekitarnya telah terkuras olehnya. Dengan berpikir, dia menelan sejumlah besar pil essence ke dalam perutnya. Dengan tambahan energi dalam jumlah besar, nebula yang sangat meluas di dantian akhirnya menunjukkan tanda-tanda ekspansi lagi.